Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar masih di bab 2, yaitu tentang gaya, usaha, dan energi. Materi 1 yaitu tentang gaya, tapi hari ini kita masuk ke bagian gaya berat dan gaya normal. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam gaya. Kedua, menentukan gaya berat pada suatu benda. Ketiga, menentukan gaya normal pada suatu benda. Nah, macam-macam gaya. Gaya yang akan kita pelajari itu ada 3 macam. Yang pertama ada gaya berat, yang kedua gaya normal, dan ketiga ada gaya gesek. Nah, untuk hari ini kita fokus pada 2 gaya terlebih dahulu, yaitu gaya berat dan gaya normal. Kita bahas gaya berat terlebih dahulu. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi, berkaitan dengan massa benda tertentu. Arah gaya berat selalu menuju ke pusat bumi, tegak lurus. Jika digambarkan, maka akan seperti ini. Ketika ada suatu benda, kita letakkan di permukaan. Nah, gaya berat itu tadi arahnya selalu menuju ke pusat bumi, ke bawah. Sehingga di sini panahnya ke bawah. Nah, gaya berat sendiri dilambangkan dengan W kecil. Nah, jika kita akan mengubah gaya berat ke dalam bentuk matematis, itu mudah. Tadi lihat, gaya berat kata kuncinya itu ada gravitasi dan massa. Artinya, mencari gaya berat itu sama dengan mengkalikan massa dengan gravitasi. Sehingga rumus untuk gaya berat adalah W kecil sama dengan M kali G. Atau gaya berat sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, bagaimana jika yang dicari bukan gaya beratnya, tapi misalnya massanya? Mudah, kita konversikan saja. Berarti massa sama dengan gaya berat dibagi gravitasi. Atau M sama dengan W per G. Lalu, jika yang ditanyakan gravitasi, rumusnya menjadi seperti apa? Nah, gravitasi bisa kita cari dengan cara gravitasi sama dengan gaya berat dibagi massa, atau G sama dengan W per M. Nah, catatan untuk keseragaman ini sudah disetujui secara internasional bahwa gravitasi di muka bumi itu dilambangkan dengan angka 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, supaya tidak lupa kita lihat lagi keterangannya. W kecil itu adalah gaya berat, satuannya adalah Newton. M kecil itu sama dengan massa, satuannya kilogram. G kecil itu adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ketika nanti kalian mengerjakan soal, yang harus kalian amati dan harus kalian perhatikan itu adalah satuan untuk besarannya. Jadi ketika kalian menemukan gaya berat, satuannya belum Newton, berarti harus dirubah dulu. Atau misalnya massanya, satuannya belum kilogram, masih gram atau sentigram, artinya kalian harus rubah dulu menjadi kilogram. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memperlihatkan contoh soal dalam mencari gaya berat. Oke. Di sini misalnya ada sebuah soal, bunyinya, sebuah kotak memiliki massa 10 kg, jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa besar gaya berat kotak tersebut? Yang harus dicari atau ditulis terlebih dahulu adalah yang diketahui dari soal. Kita lihat soalnya, yang diketahui pertama, itu ada sebuah kotak memiliki massa 10 kg. Berarti kita mengetahui massanya atau M-nya adalah 10 kg. Setelah itu, di soal juga diketahui percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti G atau gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah yang diketahui di soal.
Setelah itu kita cari yang ditanyakan apa, yaitu besar gaya berat atau W kecil. Sehingga kita menjawab, jika yang ditanyakan adalah gaya berat, berarti rumusnya adalah gaya berat sama dengan massa dikali gravitasi. Atau W sama dengan M kali gravitasi. Kita perhatikan, M-nya ada 10 kg. Satuannya sudah tepat? Sudah. Dia sudah kilogram, berarti tidak usah kita rubah. Kemudian gravitasi. Gravitasinya di sini 9,8 meter per sekon kuadrat. Satuannya sudah tepat? Sudah. Berarti tinggal kita masukkan angkanya ke rumus. Sehingga W sama dengan M10 dikali G 9,8. Sehingga kita dapat 10 dikali 9,8. Berapa? Yaitu 98. Satuan untuk gaya berat adalah Newton. Sehingga jawaban untuk contoh soal nomor 1, besar gaya berat kotak tersebut adalah 98 Newton. Insya Allah bisa. Sekarang kita ke gaya yang kedua, yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Jadi ketika ada suatu benda bersentuhan dengan suatu bidang, di situ terjadi gaya normal. Di mana benda melakukan aksi, sedangkan bidang melakukan reaksi. Ini berarti hubungannya dengan hukum Newton yang ketiga. Arah gaya normal atau N selalu tegak lurus pada bidang. Nah, untuk gaya normal ini dibagi menjadi dua. Ada gaya normal pada bidang datar dan ada gaya normal pada bidang miring. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu gaya normal pada bidang miring. Kita lihat gambar di sini. Ini adalah sebuah benda yang bersentuhan dengan sebuah bidang di bawahnya. Nah, ketika ada peristiwa seperti ini, berarti ada yang dinamakan dengan gaya berat. Tadi, gaya berat itu arahnya ke bawah. Sehingga di sini dilambangkan ada panah ke bawah, kemudian ada rumus massa dikali gravitasi. Ini adalah gaya berat. Sedangkan untuk gaya normal, ini adalah gaya yang menunjukkan reaksi terhadap gaya berat. Sehingga lihat, arah dari gayanya berlawanan. Kalau gaya berat ke bawah, gaya normal arahnya ke atas. Nah, cuman yang harus kalian ketahui, gaya berat dan gaya normal itu sama jika dilihat besarnya. Jadi kalau misalnya kalian ingat hukum Newton yang ketiga, gaya reaksi dengan gaya aksi itu sama besar. Yang beda apa? Hanya arahnya saja. Sehingga di sini jika dirumuskan, gaya normal sama dengan gaya berat atau N sama dengan W. Atau jika kita ingin jabarkan, gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi. Gaya normal yang kedua adalah gaya normal pada bidang miring. Nah, coba kita lihat di sini. Ada sebuah benda yang bersentuhan di atas bidang miring. Nah, jika kalian mendengar kata bidang miring, sesuatu yang miring itu pasti punya yang dinamakan sudut. Nah, sudut pada fisika ini dilambangkan dengan lambang theta yang ini. Nah, theta tidak bisa kita cari jika langsung kita kalikan dengan angka biasa. Sehingga theta itu selalu berdampingan dengan yang namanya cos. Sehingga di sini kalau kita lihat, gaya normal pada bidang miring itu rumusnya N sama dengan W dikali cos theta. Atau jika kita jabarkan gaya beratnya atau W-nya, ini menjadi N sama dengan massa dikali gravitasi dikali cos theta. Nah, untuk lebih mudah lagi, karena mencari cos itu cukup rumit. Nah, di sini ada sudut-sudut istimewa untuk cos. Untuk cos 0 derajat itu sama dengan 1. Untuk cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3.
Untuk cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Untuk cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Dan untuk cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, keterangannya, supaya tidak lupa, N itu adalah gaya normal, satuannya Newton. W kecil itu adalah gaya berat, satuannya Newton. M kecil itu adalah massa, satuannya kilogram. G itu adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan untuk angka 0 dicoret, itu disebutnya theta, ini untuk melambangkan kemiringan. Nah, untuk kemiringan tidak ada satuannya. Supaya lebih jelas lagi, Ibu akan memperlihatkan contoh soal. Nah, tapi Ibu akan memberikan contoh soal untuk gaya normal di bidang miring. Karena kalau yang di bidang datar, itu sama dengan contoh soal gaya berat. Nah, di sini contohnya, sebuah balok dengan massa 4,2 kg yang diam di atas bidang miring. Jika kemiringan bidang itu 45 derajat dan gravitasi tempat tersebut 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa besar gaya normal balok tersebut? Ingat, kita harus mencari yang diketahui dulu dari soal. Yang diketahui dari soal yang pertama adalah massa. Tadi massanya adalah 4,2 kg. Selain massa yang diketahui lagi, ada kemiringan atau theta. Tadi kemiringan bidangnya adalah 45 derajat. Dan gravitasi. Gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ada lagi yang diketahui dari soal? Sudah ya? Hanya 3 yang diketahui dari soal. Nah, sekarang kalau sudah tahu yang diketahui, berarti kita cari dia mau menanyakan apa. Yang ingin ditanyakan adalah gaya normal atau N. Nah, jika kita melihat dari soal, di sini ada kemiringan, berarti rumus yang harus dipakai adalah gaya normal pada bidang miring. Rumusnya N sama dengan M kali G kali cos theta, atau N sama dengan massa dikali gravitasi dikali cos theta. Sebelum kita masukkan, kita cek dulu satuannya. Massa harus kilogram, sudah kilogram? Sudah, berarti tidak usah dirubah. Gravitasi sudah meter per sekon kuadrat? Sudah, berarti tidak usah diubah. Tinggal kita masukkan. Sehingga N sama dengan 4,2 dikali 9,8 dikali cos tetanya 45 derajat. Di sini ada yang masih bentuknya derajat, belum bilangan. Berarti yang derajat ini harus dirubah. Nah, 4,2 tetap, 9,8 tetap. Nah, cos 45 derajat, tadi kalau kita lihat ke tabel untuk sudut-sudut istimewa cos, 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini sudah termasuk pada bilangan-bilangan biasa. Tinggal kita kalikan. 4,2 dikali 9,8 itu sama dengan 41,16. Nah, sudah kita dapat. Dikalikan 1/2 akar 2. Nah, jangan langsung berpikir sulit. Jadi, akar 2-nya kita tutup dulu atau kita anggap tidak ada dulu. Kita fokus ke 1/2-nya dulu. 41,16 dikali 1/2 sama dengan 20,58. Nah, akar 2-nya tinggal kita ajak. Sehingga jawaban untuk contoh soal gaya normal, besar gaya normal balok pada bidang miring tersebut adalah 20,58 akar 2 Newton. Mudah? Pasti mudah. Tidak ada yang sulit. Selama kita yakin kita bisa, kita pasti bisa menyelesaikannya. Nah, sekian penjelasan untuk hari ini. Nah, tugasnya merangkum materi gaya berat dan gaya normal pada bidang datar dan pada bidang miring di buku tulis masing-masing. Seperti biasa, setelah merangkum, silakan difotokan hasil tugasnya, kemudian dikirimkan
melalui Google Classroom atau WhatsApp, ataupun email. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan baik di forum Google Classroom ataupun ke WhatsApp Ibu. Tapi yang paling cepat direspon itu insya Allah ke WhatsApp. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.